Teman, video ini adalah video uji nyali tentang memperbaiki penter yang linernya sudah sangat celong, tetapi tetap dipaksa dibalik saja. Karena saya berkeyakinan walaupun liner ini celongnya dalam, kalau yang atas itu masih bagus, itu pasti dibalik pasti akan bisa. Nah, di mesin ini akan kita praktekkan dalamnya itu sangat dalam seperti apa. Dan mungkin kalau teman-teman semuanya mungkin sebelum melihat video ini pasti akan ragu, pasti akan beli liner yang baru. Tapi setelah melihat video ini, teman-teman pasti akan berpikir-pikir untuk membalik liner saja. Silahkan dilihat-lihat ya. Teman-teman, kali ini saya akan melakukan pekerjaan membalik liner dengan kondisi liner yang sudah sangat parah. Jadi seperti ini, liner ini sangat celong dalam sekali, tapi ini sudah saya balik. Dan liner celong dalam seperti ini, berdasarkan keyakinan saya, ini akan tetap bisa teratasi selagi yang bagian atas itu masih bagus. Ini sudah saya balik, dan ini semuanya celong semuanya, ini dalam sekali seperti ini. Dalam sekali pokoknya seperti itu. Nah, ini yang bagian dulunya bagian atas, tadinya bagian atas, tapi ini sudah kita balik. Ini sudah kita balik semua. Jadi ini sudah tinggal cuci, semuanya sudah selesai kita balik. Jadi yang celong itu yang bawah itu sudah berubah posisi dari yang bawah. Nah, ini juga yang celong sudah berada di bawah. Yang atas sudah bagus karena sudah kita balik. Ini seperti ini kondisinya. Dan nanti mungkin besok ini sudah bisa hidup, atau mungkin nanti ya. Jadi kesemuanya liner ini celongnya sudah sangat fatal, sangat parah. Tetapi untungnya bagian sini itu masih sangat baik. Jadi banyak kemungkinan ini akan sembuh dari ngobos. Maka dari itu saya ini memberanikan diri untuk membalik liner seperti ini. Karena saya yakin ini walaupun celongnya parah, kita balik akan sembuh. Ini dari Sragen. Nah, teman-teman, walaupun ini di sini kan sudah celongnya sudah sangat parah dan dalam, tapi mungkin teman-teman itu penasaran atau ragu-ragu ya, apakah nanti kalau sudah dimasukkan seker, celong di situ akan nyangkut di seker. Ternyata setelah saya coba itu enggak. Maka saya berani meneruskan pekerjaan ini karena saya yakin walaupun itu celong, di situ tidak akan nyangkut di seker. Karena seker itu bentuknya seperti ini, jadi ada kupingannya dan bentuknya juga tidak gimana ya, maksudnya bentuk seker itu akan selalu lurus terhadap silinder, Jadi kalau ini bergerak naik dan turun, itu celongan itu akan terlewati. Contohnya seperti ini. Ini coba kita masukkan. Ini kalau kita masukkan begini, kondisi normal, dia nggak akan nyangkut. Nah, ini nggak akan nyangkut. Kalau nyangkut pasti akan cacat di sini. Sekernya kalau kita gosok-gosok di sini pasti akan cacat atau kegerus. Tapi nyatanya setelah kita masukkan sini, ini juga tidak akan nyangkut, Ini seker bekas ya, seker bekas yang sudah kita cuci untuk mencoba. Jadi apakah celongnya itu akan nyangkut terhadap sekernya? Ternyata enggak sama sekali. Jadi enggak nyangkut sama sekali. Jadi celongnya yang di sini itu tidak nyangkut terhadap sekernya, itu tidak nyangkut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir karena di sini kalau sudah mesin berputar itu sudah penuh uli, sehingga ini celongan itu juga ada ulinya, sehingga nanti juga akan membantu pelumasannya. Seker tidak apa-apa. Seperti ini. Aman.
Ini sudah kita pasang semua teman-teman. Asker sudah kita pasang, seker juga sudah kita pasang, dan pergerakannya ini tidak lupa jangan sampai seret. Dan yang penting sangat penting ini baut di sini, baut jet oil. Lagi-lagi kalau baut jet oil mesin seperti ini sudah dol sepertinya, sudah terbuka seperti ini. Letaknya ini di sini. Untuk menyemprotkan oli ke seker itu lewat sini. Jadi letaknya di sini. Ini bautnya nempelnya di sini. Kalau sudah membuka terus seperti ini tekanan oli akan turun pada saat stasioner. Ini sudah kita belikan baru teman-teman. Bautnya itu seperti ini. Namanya baut relief valve. Kalau spare partnya relief valve jet oil. Jadi fungsinya untuk jet oil. Letaknya di sini. Nah, di sini ya letaknya. Ini menuju ke nozzle oli. Terus yang tak kalah penting lagi adalah mengecek baut ini relief valve di pompa oli ini teman-teman. Ini jangan sampai tekanan baut pelepas tekanan oli ini macet, karena ini berfungsi sebagai regulator tekanan. Apabila tekanannya berlebihan, dia akan membuka dan membuang tekanan. Apabila tekanannya standar, dia menutup sehingga tekanan itu akan terus ke sistem pelumasan. Kalau tekanannya naik, ia akan membuka seperti ini. Ini kalau membuka seperti ini. Sebentar kita lepas dulu ya. Kalau membuka dia akan seperti ini, dan ini nggak boleh macet. Karena saya sering menemui macet, sehingga kalau macet menutup tekanannya akan berlebihan. Kalau macet menutup, nanti suatu saat bila digenjot tekanannya berlebihan, dia membuka dan tidak bisa kembali. Akhirnya oli akan kehilangan tekanan dan mesin akan rusak. Jadi ini wajib diperiksa. Ini wajib diperiksa valve ini. Ya, ini langsung dinaikkan. Ya, ini sudah hampir selesai. Nanti akan kita nyalakan mesinnya. Sudah persiapan mau menghidupkan. Ini kemarin colong ekstra parah. Nah, ini akhirnya sudah hidup. Ini Panther ini kemarin uji nyali karena linernya itu sangat dalam sekali celongnya di bagian top kompresi. Makanya kemarin itu kalau dihidupkan, ini sogok ulinya ini mengeluarkan asap yang melebihi asap knalpot. Jadi asap di deep state ini malah lebih banyak dari asap knalpot dan warnanya itu hitam. Nah, kalau warna asap knalpot itu hitam, itu pertanda kompresinya itu sudah bocor, sudah ngobos. Walaupun pada saat di start pagi itu nggak masalah, tetapi kenyataannya kalau ngobos seperti itu tetap saja kompresi juga turun. Selain itu asap knalpot yang masuk ke cutter itu akan cepat mengotori oli. Jadi kemarin itu perbaikannya ini kita ganti ring seker yang baru dan linernya tetap kita balik. Walaupun linernya itu sangat dalam sekali, ternyata kenyataannya walaupun ini dibalik ternyata juga bisa sembuh juga. Dan kita lihat, nah seperti ini. Ini asapnya sudah tidak kelihatan. Lihat dari samping. Asapnya bersih.
oli Mediterranean SC. Ini oli muncrat-muncrat di sini wajar karena ini oli tekanannya bagus, bersirkulasi. Jadi ini loncat-loncat olinya, tapi ini nggak apa-apa, normal saja. Terus mari kita lihat asap knalpotnya. Nah, kita lihat. Ini asap knalpotnya seperti ini. Lumayan bersih walaupun mesin belum dipakai jalan, tapi ini sudah cukup bersih. Nah, jadi intinya Panther itu walaupun linernya itu celongnya dalam, sangat dalam, asalkan yang bagian bawah itu masih utuh, itu dibalik pasti akan bisa menghasilkan hasil yang sama. Karena kenyataannya liner itu akan selalu celong pada liner itu akan selalu celong kalau usia pakainya sudah di atas 300.000 kilo biasanya, dan celongnya itu bervariasi, ada yang dalam ada yang tidak. Kalau mesin ini sangat dalam, linernya sangat dalam dan lebar, makanya itu kemarin itu sangat banyak asap yang keluar dari dipstick tersebut karena seperti kompresi yang bablas, tekanan pembakarannya asapnya juga bablas ke karter, bahkan antara asap knalpot dan asap dipstick itu bahkan lebih tebal asap dipsticknya. Jadi seperti itu. Maka dari itu apabila liner teman-teman semuanya itu sudah pada celong, asalkan yang bawah itu masih bagus, dibalik saja, dijamin pasti akan begini.